Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat jamaah salat zuhur Masjid Jami' Yarsi yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita telah sampai di hari terakhir kajian zuhur bersama saya yang sudah kita mulai dari hari Senin sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita kaji, menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, dan terutamanya bisa kita amalkan dalam praktek amaliyah sehari-hari kita. Siang ini insyaallah kita akan membahas tentang fadlul masajid, keutamaan masjid terutama di bulan suci Ramadan. Dalam kitab Nafahat yang memang saya mengambil materi-materi itu dari sana, dibahas atau disinggung tentang syahrul Ramadan huwa syahrul masajid. Bulan Ramadan adalah bulannya masjid. Dan ini sesuai dengan realita yang sama-sama kita maklum, bahwa di bulan suci Ramadan masjid, musola, dan berbagai macam tempat kajian atau ibadah itu biasanya ramai dipadati pengunjung atau jamaah gitu ya. Nah, maka bismillahirrahmanirrahim, ada suatu kaedah ya. Kaedahnya ini diambil dari sebuah hadis Nabi. Saya awali dulu dengan kaedahnya. Ini kaedah fikih ya. Ini kaedah fikih dari kitab Ashbah wan Nadhair karya Imam As-Suyuti. Kaedahnya berbunyi apa? Kaedahnya mengatakan maka aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Setiap ibadah yang memiliki tingkat kesulitan yang lebih besar, maka biasanya itu linier atau sebanding lurus dengan pahala yang diterima. Ini diambil dari hadis Nabi riwayat Imam Muslim yang berbunyi ajruka ala qadri nasabika, atau dalam riwayat lain al ajruka ala qadri ta'abika. Pahala itu biasanya selalu berbanding lurus dengan usaha. Dengan usaha, artinya semakin sulit ibadah yang kita lakukan, maka umumnya ya, karena setiap kaedah nanti ada mustasnayat, ada pengecualian gitu ya, ada pengecualian nanti, ada mustasnayat. Tapi umumnya setiap ibadah yang memerlukan effort lebih besar, usaha lebih sulit, itu biasanya menghasilkan pahala yang lebih besar. Contoh ibadah haji misalnya ya, yang kemarin baru ditetapkan batas ongkos haji ya, sekitar 9, sekian juta. Haji itu Nabi dalam hadisnya mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur balasannya tidak ada lain kecuali surga. Tapi untuk menuju kategori haji mabrur itu kan sulit. Kita harus, ya pertama sulit dari segi teknis ya, jauh tempatnya, lama waktunya, mahal biayanya. Ditambah lagi ketika kita ingin mencapai kategori atau derajat haji mabrur, kita harus sesuai syarat dan rukun yang ditentukan. Kita harus memenuhi kriteria yang sudah Nabi contohkan dan seterusnya. Maka haji mabrur balasannya surga.
sulit gitu ya. Nah, namun ada hadits sahih di riwayat At-Tirmidzi misalnya doa masuk pasar. Sudah tahu doa masuk pasar, bapak-bapak, ibu-ibu? Dalam hadis doa masuk pasar, kalau belum tahu dan belum hafal nanti tinggal di googling ya, ketik saja di Google doa masuk pasar akan tampil semua. Doa masuk pasar itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Doa masuk pasar, kata Nabi, yang baca ini akan dapat akan dapat 1 juta ya. Alf itu 1000 kali 2 gitu ya. Maksudnya nolnya jadi ada 30 kali 2 gitu. Ini alfin artinya 1 juta. Orang yang masuk pasar baca doa itu akan dapat 1 juta pahala dari Allah. Jadi banyak memang beberapa amal Nabi itu berikan iming-iming nominal ya, berupa nominal atau angka pahala yang akan didapat ya, karena memang sifat manusia kita suka untuk mengejar sesuatu yang mendapat iming-iming gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa doa masuk pasar ini menjadi pahala yang tinggi, yang besar? Nah, kata para syurahul hadis, para pensyarah hadis ini mengatakan karena umumnya pasar itu tempat orang ingat Allah atau lupa dengan Allah. Umumnya pasar, termasuk pasar modern ya, nggak cuma pasar tradisional, berarti termasuk mall, supermarket dan seterusnya. Nah, umumnya pasar adalah tempat orang ghaflah, lalai terhadap Allah. Nah, maka ketika Bapak Ibu sekalian masuk ke pasar, membaca doa, ingat kepada Allah, nah poin atau titik ketika Bapak ingat Allah di saat sekitar Bapak semua sedang lalai atau lupa dengan Allah, disitulah letak keunggulan. Berarti Bapak melakukan sesuatu yang tidak banyak orang lakukan saat itu, berarti sulit. Saya ingat sekali guru saya waktu di Hadramaut Yaman, Al-Habib Abdullah bin Al-Muhdar ya. Beliau bilang di antara amal-amal ulama salaf di daerah Hadramaut Yaman sana, itu kalau ke pasar selalu berzikir. Jadi di pasar itu mereka keliling cari tempat orang yang benar-benar lagi lalai, kemudian dia berzikir untuk mendapat fadilah-fadilah ini. Nah, ini diambil dari pemahaman kaidah ini, maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Ibadah yang banyak dilakukan sehingga menjadi sulit, tingkat kesulitannya menjadi lebih tinggi, menjadi naik, maka keutamaannya, pahalanya otomatis secara umum akan mendapatkan yang lebih besar lagi. Ini diambil dari hadis ini tadi ya. Ajruka ala qadri nasabika atau ala qadri ta'bika. Ibadah yang kita lakukan ketika semakin sulit maka berbanding lurus dengan pahala yang kita terima. Paham ya? Nah, ini juga kemudian yang melatar belakangi ya, melatar belakangi kejadian yang menimpa atau yang terjadi pada kaum namanya Bani Salamah. Bani Salamah ini suatu keluarga ya, suatu keluarga besar yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Mereka berniat ingin pindah rumah. Jadi rumahnya di pinggiran kota Madinah, sehingga kalau dari rumah ke masjid jalan kaki itu agak jauh. Agak jauh. Dan lama sampainya gitu ya, sehingga butuh effort yang lebih tinggi. Nah, mereka mengadukan hal ini kepada Nabi. Kemudian Nabi menjelaskan dengan sebab turunnya surat Yasin 36 ayat 12 ini ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami ya akan menghidupkan orang-orang mati dan menuliskan apa yang telah mereka kerjakan ya, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Poinnya di sini, Pak. Jadi bekas-bekas yang mereka tinggalkan apa maksudnya? Di hadis Bukhari kata Nabi, ini kan hadis Tirmidzi ya. Di hadis Bukhari, tuktabu atharukum. Jadi jejak bekas langkah kaki kaum Bani Salamah ketika hendak pergi ke Masjid Nabawi itu dicatat. Ya, zaman dulu kan nggak ada aspal ya, mereka masih pasir, masih gurun pasir yang ketika mereka melangkah pasti meninggalkan
jejak kaki, bekas jejak kaki. Nah, ini yang dimaksud dengan maqaddamu wa atharahum. Ini yang dimaksud dalam surat Yasin ayat 12. Jadi akan dicatat semakin banyak jejak langkah kaki mereka, ya, bekas jejak langkah kaki mereka semakin banyak, berarti pahala semakin besar, gitu kata Nabi. Jadi kalau bahasa singkatnya, bahasa sederhananya kata Nabi, jangan pindah. Jangan pindah. Kenapa? Karena dengan rumah kamu jauh dari masjid, kemudian kamu tetap berupaya untuk datang ke sana, semakin jauh langkah yang kau ayunkan untuk pergi ke masjid, maka sebanyak itu pula pahala yang akan kau dapat. Gitu ya. Itu tadi dari kaidah. Kalau di kita sekarang orang yang tinggal di dekat masjid malah pada pengen pindah gitu ya, karena dia mungkin terganggu dan segala macam. Ini lihat, maksud saya point of view-nya adalah gimana kaum Bani Salamah atau keluarga Bani Salamah ini sangat menginginkan kedekatan dengan masjid gitu ya. Jangan sampai ada sholat yang tertinggal dan dia tidak di masjid gitu, tidak berjamaah di masjid. Bahkan kan ada hadis sahih yang mungkin sudah banyak diketahui. Suatu ketika Nabi sama beberapa sahabat itu berdialog. Nabi bilang, ahummu, saya pengen deh gitu ya. One time, satu saat saya pengen idza tuqamus shalah, kalau shalah udah dikumandangkan iqamahnya, sudah akan didirikan, yang jadi imam jangan saya, kata Nabi, orang lain. Nah, terus engkau mau ngapain ya Rasul, kata sahabat. Innila atufu bil buyut, saya pengen keliling. Mau ngapain? Nyidak, ya, sidak, ya, inspeksi mendadak ke tetangga-tetangga masjid. Kalau saya dapati ada tetangga masjid dia tidak sholat berjamaah di masjid, la uharriqanna buyutahum binnar, saya mau bakar rumahnya. Tapi untung kalimat hadisnya, Pak, itu pakainya ahummu. Ahummu ini apa ya? Angan-angan, keinginan yang tidak menjadi kenyataan. Coba bisa bayangin kalau sampai saat itu Nabi benar-benar ngebakar rumah orang yang dekat dengan masjid tapi dia nggak sholat jamaah di masjid, kira-kira bagaimana sekarang? Akan jadi dalil gitu ya bagi orang-orang bakarin semua rumah. Jakarta bisa habis rumah. Untungnya nggak jadi tuh, Pak. Tapi Nabi punya keinginan itu, saking Nabi menganjurkan dan ayo mengajak. Bahkan ada hadis sahih kan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sholat tetangga masjid tapi dia nggak sholat di masjid. Nah, ini menjadi konsentrasi khusus ya, atau menjadi perhatian khusus dari Nabi untuk kita memakmurkan masjid, gitu ya. Jadi dari poin ini adalah beruntung Bapak Ibu kalau punya rumah di dekat masjid, apalagi bisa ikut memakmurkan masjid itu. Kenapa? Dalam kitab Faidul Qadir ini ya, dalam kitab Faidul Qadir ini sebuah kitab hadis karya Imam Syekh Al-Munawi. Nah, perhatikan ini juga. Kalimatnya la ahummu lagi nih, Pak. Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, inni la ahummu bi ahlil ardi. Pakainya ahummu lagi nih. Kata Allah, saya berangan-angan pengen ya nurunin apa buat penduduk bumi, azaban, sebuah siksa, sebuah azab. Kata Allah, kayaknya saya pengen suatu saat itu nurunin azab, nurunin siksa buat seluruh penduduk bumi. Tapi ternyata ada 3 kelompok yang gara-gara 3 kelompok ini Allah nggak jadi nurunin siksa atau nurunin azab. Pertama yang disebut oleh Allah apa? Fa idza nadhartu ila ummari buyuti. Tapi kok saya lihat penduduk bumi ya, Masjid Jami' Yarsi jamaahnya masih penuh, apalagi Ramadan begini jamaahnya banyak, gitu ya. Saya lihat kepada mereka hamba-hambaku yang masih memakmurkan rumah-rumahku, masih memakmurkan masjid-masjidku. Terus yang kedua, wal mutahabbina fiyya, orang-orang yang saling bertali kasih, saling menebar rasa cinta karena aku.
Silaturrahim masih dirajut dengan baik. Wal mustaghfirina bil ashar, dan kelompok ketiga orang-orang yang masih mau beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur tuh waktu sepertiga malam terakhir ya. Jadi dia masih mau banyak orang-orang yang beristighfar di waktu itu. Syaraftu azabi anhum, maka dengan melihat dan mempertimbangkan tiga kelompok ini, saya nggak jadi menurunkan azab atau siksa saya. Nah, poinnya pembahasan kita yang pertama Allah sebut adalah para pemakmur masjid. Coba lihat Pak diri kita. Ramadan bisa kok kita ke masjid. Kenapa di selain Ramadan kita nggak bisa? Di Ramadan bisa kok masjid penuh. Kenapa selain Ramadan kosong? Di bulan Ramadan bisa kok kita i'tikaf, duduk menyabarkan diri kita, tahan untuk kita sekedar baca Quran 1 halaman, 2 halaman, 1 lembar, 2 lembar, bisa. Kenapa di bulan selain Ramadan tidak bisa? Gitu loh. Jadi poinnya, makanya kan sempat saya bahas tentang takwa di ayat 183 Al-Baqarah. Kita diwajibkan puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa di situ sudah saya bahas, Pak. Ya, sudah saya bahas bahwa takwa di situ adalah kalimat fi'il. Kemarin sudah saya bahas ya, sedikit saya singgung kembali karena ada kaitan dengan tema kita, la'allakum tattaqun. Nah, ini coret-coretan saya ya. Tattaqun ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dalam bahasa Arab itu berarti kata kerja yang menunjukkan masa saat ini dan yang akan datang. Berarti la'allakum tattaqun, Allah pengen kita bertakwa secara aktif. Kan kalau fi'il kata kerja kan aktif, Pak. Yang kedua, di masa Ramadan. Saat ini maksudnya masa Ramadan. Takwa di masa bulan Ramadan. Yang ketiga, dan di masa yang akan datang, masa datang. Nah, jadi kenapa kita di bulan Ramadan bisa memakmurkan masjid? Kenapa di selain Ramadan kita berkurang, gitu ya? Nah, ini perlu ditelaah dan diteliti sendiri ke dalam diri kita. Jangan menyalahkan orang lain, kita sendiri. Mulai dari diri sendiri. Kenapa? Why? Kita bisa di bulan Ramadan, nggak bisa di bulan lain, gitu ya. Makanya kan ada hadis kata Nabi, Allah cinta sama amal ibadah yang sedikit tetapi istiqamah, dawam, ya, yang dawam, yang istiqamah. Baik, kaidahnya sudah kita paham bahwa ibadah tergantung usaha dan tingkat kesulitannya. Pahala tergantung tingkat kesulitan ibadah yang kita lakukan. Semakin sulit maka akan semakin besar pahalanya. Itu kenapa pahala istiqomah besar, Pak. Kenapa pahala istiqomah besar? Karena sulit. Banyak orang yang bisa dia misalnya Ramadan aja baca Quran nih 1 juz, hari pertama, hari kedua bisa, tapi ntar lama kelamaan mulai kendor, berkurang sampai akhirnya mungkin di akhir Ramadan dia nggak buka lagi tuh yang namanya mushaf Al-Quran. Maka itu istiqomah pahalanya besar. Dalam surat apa itu Al-Quran, surat Hud, coba ya kita buka surat Hud ayat 112, keutamaan istiqomah ya. Surat Hud surat 11 ayat 112. Nah, ini perintah istiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Dan istiqamahlah ya. Ini perintah buat Nabi, memang buat Nabi Muhammad ya, tetapi ini juga berlaku untuk kita selaku umatnya. Jadi beristiqomahlah di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan orang-orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas ya, jangan kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Terus di ayat berapa itu yang innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah.
Nah, keutamaan istiqomah balasannya surga dari Allah. Kenapa? Sekali lagi karena istiqomah berat. Ya, sesuai dengan kaidah yang tadi kita bahas, semakin berat ibadah itu maka akan semakin besar pahalanya. Keutamaan masjid kita sudah nggak asing lagi ya. Di antaranya hadis Muslim di sini yang saya kutip, dari rumah atau tempat Bapak kerja ke masjid berapa langkah? Ada berapa langkah? Dari rumah atau dari tempat kita bekerja ke masjid terdekat ada berapa langkah? Tergantung Ustaz, tergantung jaraknya. Simpelnya ada 2 langkah, ya kan? Langkah kanan dan langkah kiri ya. Inilah yang dimaksud hadis Nabi ini. Nah ini, ketika ada orang bersuci dari tempat tinggalnya, dari tempat kerjanya, kemudian dia masya ila baitin min buyutillah, dia berjalan menuju rumah Allah untuk apa? Liyaqdiya faridatan, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan. Nah, maka dia ada 2 langkah. Langkah kanan dan langkah kiri maksudnya ya. Salah satunya langkah kiri akan menghapus kesalahan dan langkah yang satunya lagi akan meninggikan derajat. Nah, jadi semakin banyak langkah yang dia ayunkan untuk menuju ke tempat Allah, ke rumah Allah, maka ya semakin banyak dosa atau kesalahan yang dihapus dan semakin banyak derajat atau pahala yang dia dapat. Nah, ini ada sebuah maqalah, sebuah pepatah dari Arab. Al-mu'minu fil masjid kata'irin fi bustanin yani'. Orang iman di dalam masjid itu seperti burung di taman yang rindang, betah gitu ya. Wal munafiq fil masjid kata'irin fi qafasin. Orang munafik di dalam masjid itu seperti burung dalam sangkar, nggak betah gitu, bawaannya pengen burung kan biar kata sangkarnya dari emas ya tetapnya pengen keluar, pengen terbang gitu. Ini sebuah sindiran lah ya, sindiran halus buat kita yang mungkin sampai saat ini hati kita masih belum terkait dengan masjid. Kenapa? Karena di antara 7 golongan yang nanti akan Allah naungi dengan arasy-Nya Allah, saat tidak ada naungan yang akan menaungi kita saat matahari tepat di atas kepala kita. Sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah berikan naungan. Di padang mahsyar nggak ada pohon rindang tempat kita berteduh, nggak ada bangunan pencakar langit, gedung-gedung tinggi yang bisa kita bernaung di bawahnya. Matahari tepat di atas kepala kita, tanpa sehelai benang pun yang menempel di badan kita. Saat ini matahari jutaan kilometer tidak mampu kita menahan panasnya saat terik. Bagaimana nanti dari antara 7 golongan yang akan dapat garansi naungan dari Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu rindu dengan masjid. Ya, selalu bergantung dengan masjid. Buat sholat ya, bukan rindu sama masjid itu buat mohon maaf misalnya numpang tidur, numpang pipis gara-gara itu, bukan. Tapi karena yang dimaksud dalam hadis ini, dia selalu ingin ke masjid untuk sholat, untuk melakukan i'tikaf, untuk membaca Al-Quran, mushaf, untuk datang hadir majlis kajian ilmu dan segala macam. Jadi 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, salah satunya adalah orang-orang yang memang memiliki ikatan khusus dengan masjid. Perlu diketahui teman-teman, bapak-bapak sekalian, masjid, hukum masjid itu kan ada beberapa ya. Kita boleh i'tikaf di dalamnya, kita segala macam. Nah, di Indonesia ada istilah musola. Musola. Sekarang pertanyaan saya, musola sama dengan masjid? Sama nggak musola dengan masjid? Dalam tinjauan fikihnya sama ya. Musola dengan masjid itu sama dalam tinjauan hukum fikih. Bapak boleh i'tikaf di dalam, bapak boleh, pokoknya kaitan hukum masjid tidak boleh najis dibawa ke dalam dan seterusnya. Musola itu hanya sebutan di Indonesia untuk masjid kecil yang tidak digunakan untuk sholat Jumat. Kalau di Jazirah Arab atau di negara-negara Arab istilahnya masjid jami'. Ya, masjid jami' dan masjid ghairu jami'. Jadi dalam
istilah bahasa Arab itu masjid jami' dan ghairu jami'. Untuk membedakan mana yang dipakai sholat Jumat, mana yang tidak. Kalau kita masjid dengan musola. Jadi sama hukum fikihnya, tinjauannya sama, ya. Baik. Kemudian, salah satu keutamaan masjid adalah ada salah satu ibadah di bulan suci Ramadan, ya, yang khusus bertempat di masjid yang bernama i'tikaf. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 187 ya, yang kemarin sempat kita bahas tentang masalah doa ya. Nah ini 186 dan 187. Wa antum akifuna fil masajid. Ini ya. Nah, di sini dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 187, poinnya di sini wa antum akifuna fil masajid. Dari ayat ini beberapa mazhab, kalau tidak salah seingat saya mazhab Imam Malik itu mensyaratkan i'tikaf hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan. Tapi mazhab Syafi'i, mazhab kebanyakan mayoritas umat Islam di Indonesia, mazhab Imam Syafi'i mengatakan i'tikaf tidak hanya tertentu di bulan Ramadan, tapi boleh di bulan lain. Ya inilah salah satu bukti ikhtilaf ar-rahmah, perbedaan pandangan dalam mazhab itu sebuah rahmat. Dan digali dari dalil yang sama, dari ayat yang sama, tapi bisa menghasilkan hukum yang berbeda. Jadi tidak elok, tidak pantas dan tidak pas rasanya kalau kita masih mempermasalahkan biasanya ya sholat subuh ada yang kunut atau tidak, sholat tarawih ada yang 11 atau 23. Jadi tidak elok lagi mempermasalahkan itu karena setiap imam masing-masing dalam mazhabnya memiliki pandangan dan dalil yang dipegang oleh mereka masing-masing. Kita terutama ini contohnya dalam hal i'tikaf, kalau kita mazhab Syafi'i yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia itu boleh kapan saja selama Bapak masuk ke dalam masjid niat i'tikaf sudah dapat pahala keutamaan i'tikaf. Tapi memang menjadi lebih lagi penekanannya di bulan Ramadan karena banyak hadis diantaranya ini bahwa Nabi Muhammad SAW ya'takiful ashral awakhir. Nabi bersungguh-sungguh dalam i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ketika beliau wafat ganti oleh istri-istrinya melanjutkan tradisi. Sedikit saya ingin singgung, ini menjadi dalil Bapak Ibu kalau punya orang tua, mertua, kakek, nenek atau saudara siapa yang sudah meninggal dunia, kemudian dia punya kebaikan yang biasa dilakukan, punya tradisi, lanjutkan. Misal ayah kita meninggal, punya kebiasaan tradisi di setiap hari Jumat sedekah dengan nominal tertentu, lanjutkan itu dengan niat iktidaan, dengan niat ngikut atau mencontoh sang ayah. Atau misalnya punya kebiasaan khatam Al-Quran 1 bulan 1 kali, lanjutkan. Seperti ini istri Nabi melanjutkan kebiasaan Nabi beriktikaf. Kenapa? Karena kan di hadis lain ada hadis yang menerangkan man sanna sunnatan hasanatan, siapa orang memulai satu kebaikan terus dicontoh sama orang setelahnya, maka orang yang mempelopori kebaikan tersebut akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mencontoh. Nah ini dalilnya. Jadi istri Nabi menggantikan dan melanjutkan kebiasaan Nabi i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah maka Bapak Ibu kalau pengen Bapak Ibunya orang tuanya di sana di alam barzah mendapatkan kemuliaan, lanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik atau tradisi-tradisi baik yang sudah biasa dilakukan oleh orang tua atau siapapun keluarga kita yang sudah meninggal dengan niat untuk mengikuti kebaikan mereka. Insya Allah mereka dapat aliran pahalanya. Karena itu termasuk dari kategori amal jariyah. Dia melakukan kebaikan, dicontoh oleh orang lain, maka dia mendapat ya min ghairi ayun qas ajruhu syai', tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang mencontoh tersebut. Jadi ini dalilnya. Nah maka ayo di bulan Ramadan ini
kita upayakan untuk membiasakan diri kembali ke masjid dan upayakan dipertahankan sampai setelah selesai bulan Ramadan. Terakhir, saya ingin sedikit menyinggung tentang sholat sunnah. Itu baiknya di rumah atau di masjid? Baiknya, kita berbicara mana yang lebih utama. Nah, maka dalam berbagai banyak literatur hadis, Nabi mengatakan sholat sunnah itu baiknya di rumah. Ya, baiknya di rumah. Hukum asalnya seperti itu. Di antaranya ini, misalnya, "Shollu ayyuhan nasu fi buyutikum." Wahai manusia, sholatlah kalian di rumah kalian. Karena sebaik-baiknya sholat seseorang itu di rumahnya, tapi kecuali illal maktubah, kecuali sholat wajib. Hadis yang kedua yang di sampingnya, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, maka sholatlah di rumah. Jadikan rumah kalian ada bagian yang kalian sholat di dalamnya, sholat sunnah kah, tahajud kah, duha kah. Bahkan termasuk sholat sunnah rawatib ya, yang mengiringi sholat fardu, baik qobliyah atau ba'diyah, itu bagusnya di rumah. Kenapa? Para syurrahul hadis, para ulama yang menjelaskan hadis ini diantaranya mengatakan poin utamanya karena lebih aman dari sifat riya. Kalau kita sholat di rumah, nggak ada yang lihat, otomatis diri kita ya tidak ada masalah dilihat sama keluarga sendiri, itu nggak terus memunculkan sifat riya di dalam diri kita. Tapi kalau di luar, nah itu sangat berpotensi untuk orang melihat ibadah kita, kemudian kita riya. Ini kemudian yang juga menjadi titik pusat kenapa puasa menjadi ibadah yang kata Nabi atau kata Allah dalam hadis qudsinya, kullu amali ibni adam lahu, setiap amal ibadah manusia itu untuk dirinya, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu khusus untuk aku. Kenapa? Karena itu tadi, puasa nggak bisa orang lihat. Oke, sekarang bapak lagi nggak makan, tapi siapa tahu nggak ada yang lihat sebelum ini, setelah ini, tadi pagi, nanti sore, bisa aja mungkin melipir ke warung makan dan seterusnya. Nggak ada yang tahu. Kita benar-benar puasa ini menahan karena Allah. Pergi berangkat dari rumah puasa, ngakunya sama istrinya nggak tahu di siang apa nanti siang dia makan atau enggak. Benar-benar untuk Allah. Kenapa? Karena puasa ini jauh dari potensi orang terkena riya, karena nggak kelihatan gitu ya. Nah, sholat sunnah pun begitu, di rumah lebih utama karena ya aman daripada sifat riya. Tapi nih, biasanya orang kalau sunat rawatib berat di rumah, apalagi ba'diyah, setelah sholat duhur, setelah sholat maghrib, sholat isya, pulang ke rumah yang ada bukan sholat, udah kerjaan lain yang dipegang deh tuh, mau makan, nonton TV segala macem. Maka ya pakai ilmu daripada nggak sholat ba'diyah atau sholat sunnah rawatib, ya sholatlah di masjid. Tapi seandainya kita bisa mengontrol nafsu kita, mengelola kegiatan kita jadikan sholat sunnah rawatib kita di rumah, ya itu lebih bagus. Nah, jadi mari jadikan momentum Ramadan ini untuk langkah kita ke depan, terus memakmurkan masjid yang memang kata Allah ini salah satu penyebab Allah tidak menurunkan siksa dan azabnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan hati kita termasuk hati yang selalu terpaut dengan masjid, sehingga kita bisa mendapat naungan Allah kelak di padang mahsyar saat tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan.